Peri hutan ini kehilangan sayapnya karena kekasihnya telah memotong kedua sayapnya ketika ia tertidur, dan terlihat ia pun menahan sakit yang amat sangat di tubuhnya. Lalu ia pun mencoba untuk bangkit berdiri, kemudian ia pun melihat ranting kecil lalu mengambilnya, dan seketika ranting itu pun berubah menjadi tongkat. Seakan makhluk hutan mengetahui penderitaannya, kemudian ia pun berjalan dengan tertatih dan terlihat sorot mata yang penuh dengan dendam di matanya. Lalu ia pun sampai di depan kastil tua yang hancur, dan kemudian memasuki kastil hancur itu sembari meratapi kesedihan yang terjadi padanya. Lalu ia pun menoleh dan melihat seekor gagak hinggap di dekat situ dan seolah ingin menemaninya. Tapi si peri yang terluka pun mengusirnya karena ia ingin sendiri di tempat itu. Esok harinya burung gagak yang semalam tertangkap jaring dan ia pun terperangkap di jaring itu ternyata seseorang kesal karena gagak itu mengambil makanan dari kebunnya. Dan peri hutan pun tak sengaja melihatnya. Dan saat orang itu ingin membunuhnya, si peri hutan membacakan mantra kepada burung itu, lalu seketika burung itu pun menggelapat. Dan kemudian perlahan-lahan bertambah besar dan orang yang ingin membunuhnya pun kaget. Kemudian sosok burung itu pun berdiri di hadapan orang itu. Kemudian melepaskan jaringnya dan perlahan-lahan sayapnya pun menghilang, lalu ia pun menjadi seorang manusia. Lalu peri wanita itu pun menghampirinya dan pria itu pun berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya, lalu ia pun berjanji untuk mengikutinya. Lalu wanita itu menyuruh burung gagak yang bernama Dival itu untuk pergi ke istana dan memeriksa keadaan di sana. Kemudian burung itu pun terbang dan akhirnya sampai di jendela istana. Dan terlihat ternyata Stefan telah dinobatkan menjadi raja yang baru dan dinikahkan dengan putri raja. Kemudian burung gagak itu terbang lagi dan kembali pulang, kemudian memberitahukan sang peri hutan tentang peristiwa yang terjadi di istana. Dan si peri hutan yang mengetahui bahwa Stefan telah menjadi raja karena memotong sayapnya pun semakin bertambah marah. Dan aura hijau pun keluar dari tongkatnya. Kemudian ia pun berteriak marah dan cahaya hijau itu pun bertambah besar dan terlihat cahaya itu menyorot ke atas menembus langit. Dan cahaya hijau itu sampai terlihat oleh Stefan yang telah menjadi raja dari kejauhan. Keesokan harinya ia berjalan kembali menuju tempatnya, hutan larangan. Lalu terlihat batu-batu di depan bergetar ketika ia akan melewati tempat itu. Dan dengan sorot mata penuh dendam serta dengan kebencian yang mendalam, ia pun berjalan di antara batu tersebut. Dan batu-batu tersebut terangkat setelah ia melewatinya, seakan menggambarkan betapa marah dirinya. Akhirnya ia pun sampai di depan pintu masuk hutan larangan. Dan kemudian ia pun memasukinya, namun terlihat tempat yang indah itu berubah menjadi aura gelap ketika ia mulai memasukinya. Seakan menggambarkan suasana hatinya yang dipenuhi oleh amarah dan kebencian. Dan ia pun terus melangkah dan berjalan menuju singgasana tulang dan akar pohon yang memang telah dipersiapkan untuknya. Diikuti oleh penghuni hutan larangan yang telah lama tidak melihatnya. Kemudian ia pun duduk di singgasana itu sembari memandang para penghuni hutan yang terlihat amat sangat ketakutan. Karena peri hutan mereka telah berubah menjadi menakutkan dan diselimuti aura gelap, tak ada lagi senyum kebahagiaan yang terjadi di tempat itu. Lalu si monster pohon pun menyuruh para penghuni hutan larangan untuk tunduk dan menjadikan wanita itu penguasa di tempat itu. Di sisi lain sang Raja Stefan dan Permaisuri tengah berbahagia karena mereka dikaruniai seorang putri dan mereka mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakannya. Dan mengundang semua pembesar istana dan para bangsawan untuk datang ke istana mereka. Di sisi lain sang burung gagak datang kepada peri hutan dan memberitahunya bahwa di istana sedang diadakan pesta perayaan kelahiran sang putri raja. Dan si peri hutan yang mendengar itu pun merasa kesal karena ia tak diundang. Sementara di kerajaan terlihat 3 orang peri kecil pun datang ke acara tersebut untuk memberkati dan memberikan hadiah kepada sang putri raja. Dan raja pun mengizinkan mereka untuk mendoakan putrinya. Lalu sang peri coklat memberkatinya hadiah dengan kecantikan dan si peri biru memberkatinya dengan kebahagiaan dan selama hari-harinya tidak akan bersedih. Tapi saat peri kuning ingin memberikan hadiah kepada sang putri, tiba-tiba tempat itu dipenuhi angin kencang sampai terlihat lampu gantung kerajaan pun bergoyang. Dan semua yang berada di tempat itu pun panik dan bingung. Lalu tak lama kemudian terlihat sosok bayangan bertanduk memasuki tempat itu dan berjalan di antara kerumunan para tamu undangan. Lanjut ke part selanjutnya ya.